salah satu hero yang gue suka sih di Hoka sih. Terlepas dari semua hero yang ada di Hoka, gue suka dua hero secara desain, Mayan sama Arlie. Tapi udah, kita langsung masuk aja ke game yang pertama, match yang kedua di antara RRQ versus Deus Card. Daripada gue ngomongin waifu gue di Hoka. Ya udah, selagi Zelta bahas, gue cari waifu gue dulu deh. Oke, boleh. Kalau misalnya lu mau cari waifu lu itu masih aman banget karena sekarang kita lihat Amatari udah mulai smite ke arah Sprite ya di arah mid. Dan Deus Card udah mulai bisa coba buat main lebih agresif karena dia punya smite. Setidaknya dengan kayak gini ada satu mirroring dan juga satu pembukaan map yang terjadi. Amatari udah mulai ngeluarin dari Bitter Farewell serta Melodic Swing. Udah ngeluarin yang namanya Forbidden Domain. Dulu tapi ternyata di atas buy one yang terjadi ya kan. The Nightmare Mayan. Pemecah bangsa, benar-benar. Dan langsung top lane dari Diesels yang dipecahkan pertama, first blood didapatkan. Dan di area bawah pun ini bermain agresif. Ada satu pemain yang mengemban nama clan Uzumaki, itu Sholeh. Iya, ada Uzumaki Sholeh yang kemarin sempat jadi Akatsuki, cuman hari ini masih menjadi bagian dari Uzumaki clan. Apakah mungkin besok jadinya Uchiha? Mungkin juga. Apa mungkin Uchihanya Ching ya? Ching Uchiha gitu kan. Itu dari Ching ya, terus Nightmare, ada Pai, terus ada 663 di area midnya. Cuma sekarang masih level 3 tapi coba untuk bermain lebih agresif. Dan itu dia pop dari Arlie. Iya, Leaping Savior telat ya Bang ya. Pas Iya, ditendang dong Leaping Savior. Kenapa? Leapingnya di akhir. Itu, iya. Abis itu kalau Leaping Savior shieldnya gak gimana-gimana dong jadinya. Utuh shieldnya. Tadi satu percobaan agresivitas dan bahkan nggak perlu nge-spend dari Frenzy untuk Ching sendiri. Sementara ya ini bakal tone down dulu, bahkan kayak pergerakan di area mid itu dia Diesels. Coba untuk cari opportunity lagi untuk nge-gap dari 63 yang masih level 3 dengan flash yang di counter juga Chaos Cindernya nggak berhasil untuk connect sementara. Gak ada follow up lanjutan karena Greenbox bermain seorang Algrad terpaksa untuk mundur. Yes, tapi sekarang ini udah flash nih. Nah ini akan jadi pertanyaan. Iya benar. Iya. Apakah 663 bisa diganggu sama player Deus Card? Kayak sekarang kita lihat udah Inform, tapi udah ada Diesel coba masuk terus mantra, tapi 663 bahkan masih bertahan, bahkan yang dikalahkan adalah Long di bawah. Yova harus tumbang dan sekarang malah langsung digebrak balik sama RRQ. Dan RRQ masih ada juga Uzumaki Sholeh yang begitu baik ngeluarin dari counter, dan juga masih ada Heartling coba kabur, tapi ada Ching CN Kribok gak bisa kemana-mana walaupun masih ada Path of Passing coba mundur, tapi bye masih haus darah. Amatarium punya Unlimited Outburst yang agak telat keluarnya karena Kribok sudah tumbang walaupun bisa menumbangkan Uzumaki Sholeh di sana, tapi ada 3 player Nightmare Cup udah mulai membanting dan juga menumbangkan Amatarium. Dan sekarang Azure Golem seharusnya menjadi milik RRQ. Kiting dan juga counter dari RRQ. Tadi sebenarnya kayak dari Sholeh itu kalau sudah sampai thresholdnya Augran dan dia nggak bisa re-engage, menurut gue dari RRQ bakal langsung mundur. Tapi karena itu Sholeh masih survive, mereka dive cukup dalam lagi dan juga outburst yang sedikit terlambat yang tadi dimiliki sama Zelta dari Amatario ngebuat dari Deus Card harus kalah dari trade-nya. Dan bahkan Infinite Fastness bakal coba untuk ke-clear dari wave mininya, tapi dia sendiri di antara 4 orang cukup berani dan menjadi keputusan yang salah untuk Yova. Bahkan dari Amatario yang coba untuk melakukan backup malah menjadi santapan untuk Ching, menyisakan Anara sendirian yang mungkin akan coba untuk melakukan wave clear ini. Tapi dengan hanya 3 minion plus 3 orang, seharusnya tower ini menerima damage yang cukup besar atau bahkan mungkin bisa di-take down. Bisa di-take down karena ini udah menit keempat juga, masih ada 1 minion di sana. Ini bakal menjadi hal yang sehat banget juga buat RRQ. Mereka udah dapetin terlalu banyak keuntungan di 4 menit awal, udah dapat 7 kill Manamu. Dan sekarang perbedaan goldnya udah ke arah 4K. Walaupun begitu dari teman-teman Deus Card coba buat masuk lagi ke arah Azure Golem, tapi gak bisa kemana-mana karena Diesels yang kurang gold. Dan Nightmare Cup pun langsung bisa menumbangkan Diesels. Dan sekarang Kribok masih mencoba buat dapetin Azure Golem, itu pun tidak didapatkan, malah balik ke Fountain yang menjadi bonus yang diberikan oleh RRQ. RRQ atau lebih mungkin kayak dari Deus Card. Mimpi buruk dari game sebelumnya dibawa ke game lawan RRQ sekarang, yaitu Azure Golem. Selalu menjadi trade yang buruk untuk mereka. Kali ini mereka coba kontes, tentunya itu satu respon yang berbeda. Dan yang itu yang dicoba oleh Deus Card. Sayangnya udah ada perbedaan gold, perbedaan level, dan item yang kita lihat di tangan carry-carry dari RRQ. Yang sekarang akan coba untuk invade lagi ke Azure Golemnya. Sudah ada outburst yang dibuka. Masih jaga posisi dari RRQ karena tidak ada objektif lagi yang sebenarnya mereka perlu ambil. Jadi mereka bisa retreat. Yes, dan ini udah menjadi satu keuntungan yang begitu besar buat RRQ. Sekarang kita lihat Nightmare Cup mulai coba buat mengganggu lagi, langsung digigit sama Uzumaki Sholeh dan kembali hilang. Amatario yang barusan kehilangan Unbridled Outburst-nya pun langsung harus menelan
dan meregang nyawa di sana. Dan sekarang udah benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. 11-1 di menit kelima, perbedaan gold udah 5k, udah 1000 GPM. Bakal agak susah banget buat Deuscard menghilangkan supremasi dan juga dominasi daripada RRQ. Walaupun coba buat fight di sana pun masih bisa tumbang. Dan bahkan creepnya gak ada ke clear, malah Kribox udah ngeluarin ke Dr. Souls pun tidak banyak ada pengaruhnya karena masih ada dia yang begitu baik Melody Swing dan juga Bitter Farewell-nya. Dan langsung pun dieksekusi oleh 663 dari belakang 663 dari belakang Night Cup langsung mulai jalan ke arah dua orang dan langsung dijeda kepalanya, dan itu dia ace untuk RRQ. Wow, RRQ. Belum 6 menit. Belum 6 menit, ace 16 kill yang artinya hampir 3 kill per menit dari RRQ. Dan ini yang digadang-gadang dari hari pertama, di mana mereka main disiplin dalam artian bukannya hati-hati saja, tapi ketika mereka dapetin lead, mereka tahu cara untuk nge-push lead itu nggak sampai overcommit. Dan mereka ngepanis di bawah tower tier 1, di bawah tower tier 2, mereka bisa eksekusi bahkan dengan flank yang di setup sama Nightmare Cup. Itu semuanya berjalan mulus. Yes, dan sekarang pressure-nya udah begitu besar, hampir perbedaan 10.000 gold belum menit. Wah. Jadi ini pressure yang selalu dipakai dan selalu menang war oleh RRQ. Deuscard tidak bisa membendung satupun pergerakan daripada RRQ karena mereka udah terlalu rapi mainnya dan mereka udah terlalu organized. Sekarang kita lihat Anara udah terlalu slow banget dan bahkan udah ketinggalan gold, ketinggalan level, nggak bisa ngapa-ngapain. Yova masih level 8, tapi daripada Pai, daripada Nightmare udah level 10. Ini udah terlalu jauh perbedaannya dan bahkan Kribox yang harusnya bisa mendapatkan level pun sekarang masih level 8. Udah beda 2 level daripada Kaiser, daripada Ali dan juga bahkan daripada Nightmare Cup udah beda 3 level. Terlalu jauh dan juga gapnya ini udah benar-benar gak bisa ditahan harusnya oleh Deuscard. Ya, menyentuh 11.000 gold base, dihancurkan. Sudah ada Blazing Brilliance mungkin sebagai upaya defensif terakhir. Masih ada shutdown memang ke arah dari Pai, tapi satu persatu berantakan. Inhibitor tower mereka tidak bisa diselamatkan. Satu turut mantra mungkin bisa jadi pembeda. Gak bisa, langsung dipunish karena dari Ching. Gak ada yang bisa menginterupsi dan Arlie ini free hit, free farm, free gold, dan semuanya menjadi gratis untuk RRQ. Yes, satu map ini udah kelihatannya menjadi milik RRQ bahkan belum menit ke-8. Jadi memang pressure dari RRQ kali ini begitu besar, permainan mereka begitu rapi dan begitu terorganize. Sampai-sampai Deuscard yang tadinya mungkin bisa menyaingi permainan daripada BTR dan juga Onyx, untuk RRQ kali ini sepertinya bahkan ini yang mungkin bisa dibilang literally bertekuk lutut ya. Iya. Dan RRQ mereka sekarang dapetin dari Overlord-nya, push ke arah base yang udah berantakan dari Deuscard. Mereka bisa kalau mau Tyrant juga diambil, nggak memperdulikan Primal Bond karena gold lead mereka. Lihat dari segi item, perbedaan 1-2 item kayak paling besar goldnya itu 4.900 di tangan Yova. Untuk Deuscard, sementara 2 pemain udah 7.500 yaitu Ching dan juga Nightmare. Yes, ini itemnya Yova baru 2 ya. Itemnya Arlie udah 4. Nah itu dia. Ini udah jauh beda banget sih. Karena Yova baru dapat sepatu sama baru dapat Eternity Blade dari Arlie tuh. Udah dapat Doomsday, udah dapat Shadow Reaper, udah dapat Eternity Blade. Jadi ini udah bakal sulit banget karena bentar lagi bakal dapat Shadow Reaper, tapi ternyata ada Amatari yang coba buat ngedorong aja Undead Outburst karena naganya, tapi ternyata tidak berpengaruh banyak karena Long di belakang bahkan sudah meninggal. Diesel nggak bisa kemana-mana karena kena Destructive Deluge plus Ocean of Tears, dan bahkan Anara menjadi lumbung gold aja termasuk Kribox dan Amatario buat player-player daripada RRQ. Sekarang pun gue udah ngeliat gak ada yang bisa mereka lakukan karena sekarang bedanya bahkan udah ke arah 12.000 gold. Ada Nightmare Cup yang sedang bermain Jembe aja dengan skin Mayan ya. Dan ini udah gak bakal bisa ngapa-ngapain, udah digigit lagi Diesel. Hampir coba buat di-hunt, coba buat diburu oleh player-player daripada RRQ. Diesel seperti yang bisa kemana-mana. Yova coba buat maju lagi, making miracle happen, tapi sepertinya tidak akan terjadi karena masih ada Invisible Warrior yang udah masuk. Dan Crystal udah bisa tujuan buat RRQ, dan harusnya ini menjadi game pertama aja dengan cukup mudah oleh RRQ. 9 menit